Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu sehat ya. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bab 1, bagian 1 materinya yaitu tentang penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi bab 1 bagian kedua anak-anak, yaitu mengenai penerapan Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Nah, baiklah anak-anak, yang pertama kita akan membahas materi mengenai penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Nah, masa Orde Lama ini berlangsung sejak tahun 1959 setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan tahun 1966. Pada masa Orde Lama yang berlangsung antara tahun 1959 sampai dengan 1966, Indonesia ini dipimpin oleh Presiden Soekarno. Nah, periode Orde Lama ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu adalah sistem demokrasi yang seluruh pemikiran dan keputusan dalam pemerintahan itu berpusat pada pemimpin negara, yang mana pada saat itu pemimpin negara kita adalah Presiden Soekarno. Diterapkannya sistem demokrasi terpimpin ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, dilihat dari segi keamanan, yaitu banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Gerakan separatis atau gerakan yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini seperti pemberontakan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumokil pada tahun 1950 dan juga Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1950. Yang kedua, dilihat dari segi ekonomi, yaitu sering terjadinya pergantian kabinet yang menyebabkan program-program yang disusun oleh kabinet tidak dapat berjalan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi menjadi tersendat. Nah, dalam kurun waktu 1950 sampai dengan 1959 tercatat telah terjadi 7 kali pergantian kabinet ya. Mulai dari kabinet Natsir, kemudian digantikan dengan kabinet Sukiman, kabinet Wilopo, kabinet Ali Sastro Amijoyo I, kabinet Burhanuddin Harahap, kemudian kabinet Ali Sastro Amijoyo II, dan yang terakhir kabinet Juanda sampai dengan tahun 1959. Pergantian kabinet yang terlalu cepat inilah yang kemudian menyebabkan berbagai program itu tidak dapat terlaksana secara maksimal. Kemudian yang ketiga, dilihat dari segi politik, Badan Konstituante hasil pemilihan umum tahun 1955 itu gagal dalam menjalankan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Nah, ini adalah gambar Badan Konstituante itu sedang melakukan pemungutan suara terkait usulan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, anak-anak, pada periode Orde Lama ini itu telah terjadi penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, beberapa penyimpangan tersebut diantaranya adalah yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 2/MPRS/1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden menjadi tidak terbatas.
Nah, ini telah bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden itu memegang jabatan selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Kemudian penyimpangan yang kedua adalah presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 melalui penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 pada tanggal 5 Maret 1960. Nah, yang perlu anak-anak ketahui adalah bahwa pemilihan umum tahun 1955 itu selain memilih anggota konstituante, itu juga memilih anggota DPR. Yang kemudian DPR hasil pemilihan tersebut dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960. Kemudian yang ketiga yaitu Presiden membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Nah, ini adalah gambar pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat oleh Presiden. Nah, ini bertentangan dengan UUD 1945 sebab anggota MPR itu seharusnya dipilih melalui pemilihan umum. Selain itu juga MPR memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dengan Presiden. Pengangkatan MPR oleh Presiden itu menunjukkan bahwa Presiden memiliki kekuasaan besar terhadap MPR. Kemudian penyimpangan yang keempat itu adalah ideologi Pancasila digantikan dengan Nasakom, yaitu gabungan antara nasionalis, agama, dan komunis. Ditetuskannya Nasakom ini untuk menghubungkan tuntutan kelompok utama dalam politik yang tengah berlangsung di Indonesia saat itu. Kelompok utama itu adalah nasionalisme dari PNI, Partai Nasional Indonesia, agama dari NU, dan komunisme dari PKI. Namun, konsep Nasakom ini telah bertentangan dengan Pancasila, yang pada akhirnya pada tanggal 30 September 1965 itu telah terjadi pemberontakan yang menewaskan beberapa jenderal TNI, di mana pemberontakan tersebut disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Nah, setelah pemberontakan tersebut, akhirnya PKI dengan seluruh organisasi di bawah naungannya itu dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Nah, anak-anak, setelah pemberontakan tersebut, maka kedudukan Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar Revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia itu perlahan-lahan berkurang, bahkan kemudian lengser dari jabatannya sebagai Presiden. Nah, hal tersebut terjadi dengan dikeluarkannya pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintah kepada Jenderal Soeharto sebagai pengemban ketetapan MPRS /9 MPRS 1966 tanggal 20 Februari 1967. Dan kekuasaan tersebut dikukuhkan oleh MPRS dalam sidang istimewanya pada tanggal 7 Maret 1967 yang mencabut kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden hingga dilaksanakannya pemilu. Sejak tanggal itu kekuasaan presiden dipegang oleh Jenderal Soeharto. Baiklah anak-anak, kita masuk materi yang kedua yaitu penerapan Pancasila pada masa Orde Baru yang berlangsung antara tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Nah, periode Orde Baru dimulai dengan naiknya Jenderal Soeharto menjadi presiden menggantikan Presiden Soekarno pada tanggal 22 Februari 1967. Periode yang berlangsung sejak 1966 sampai 1998 ini dikenal dengan demokrasi Pancasila. Nah, disebutnya pemerintahan Orde Baru sebagai demokrasi Pancasila itu karena Orde Baru ini mengusung visi utama pemerintahannya yaitu melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.
Kemudian melalui visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno, itu berharap agar menjadi lebih demokratis di bawah pimpinan Presiden Soeharto di masa Orde Baru ini. Harapan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru ini bukan tanpa alasan. Nah, kepercayaan rakyat ini didasari oleh beberapa hal yang berhasil dilakukan oleh Jenderal Soeharto, yaitu diantaranya yang pertama, keberhasilan dalam membubarkan PKI beserta pengikutnya yang pada saat itu menjadi musuh negeri ini. Kemudian yang kedua, keberhasilan dalam menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Dan alasan yang ketiga didasari oleh pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui rencana pembangunan 5 tahun atau Rapelita dan program pembangunan yang tertuang dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Nah, anak-anak, meskipun era Orde Baru ini mampu melaksanakan pembangunan melalui Rapelita tadi, tetapi seiring dengan perjalanan masa Orde Baru, ini nampaknya masa Orde Baru ini tidak berhasil dalam melakukan upaya untuk mengembalikan kemurnian nilai-nilai Pancasila. Nah, di masa Orde Baru ini, pada kenyataannya itu juga terjadi penyimpangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, beberapa penyimpangan tersebut dapat kita lihat pada yang pertama, yaitu lembaga kepresidenan menjadi pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik itu yang bersifat suprastruktur seperti lembaga negara DPR, kemudian DPA, kemudian BPK, MA, maupun yang bersifat infrastruktur atau yang dibentuk oleh masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat atau partai politik. Hal ini tentu saja bertentangan dengan UUD 1945 karena lembaga kepresidenan itu sejajar atau sederajat dengan lembaga negara lainnya. Kemudian yang kedua, dibatasinya kebebasan berpolitik dengan jumlah partai politik yang terbatas, yang pada saat itu hanya 3 partai saja yang ikut dalam pemilu, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Nah, selain jumlah partai yang dibatasi, kemudian penyimpangan yang ketiga adalah dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat dengan banyaknya kasus pemberedelan beberapa surat kabar. Beberapa surat kabar yang dibatasi yaitu Majalah Sendi, Koran Sinar Harapan, Majalah Tempo, Tabloid Detik, dan Majalah Editor. Kemudian penyimpangan yang keempat yaitu terjadinya beberapa pelanggaran hak asasi manusia seperti peristiwa Tanjung Priuk, kasus Marsinah, kasus wartawan Udin, dan sebagainya. Dan yang kelima, terjadinya krisis ekonomi di Indonesia akibat korupsi yang melanda pemerintahan. Nah, anak-anak, terjadinya beberapa penyimpangan terhadap Pancasila pada masa Orde Baru tersebut akhirnya memunculkan tuntutan gerakan reformasi pada tahun 1998 yang menuntut perbaikan sistem pemerintahan Indonesia. Karena banyaknya aksi demonstrasi, kemudian adanya kerusuhan dan tekanan dari berbagai pihak, pada akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden pada saat itu yaitu Bapak B.J. Habibie. Kemudian setelah tahun 1998 sampai dengan sekarang disebut dengan periode reformasi. Nah, baiklah anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Apabila ada yang belum dipahami atau masih kurang jelas, anak-anak bisa bertanya di kolom komentar ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.